di beberapa segmen yang nantinya disatukan dengan metode stressing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Diskusi Teknik. Kali ini aku akan membahas bagian-bagian pada jembatan yang pastinya menarik untuk disimak sampai selesai. Langsung aja kita bahas. Di sini ada proyeksi sebuah jembatan, di mana jembatan ini didesain dengan bentang girder yang cukup pendek, sehingga bangunan abutmennya berada pada penampang sungai. Nah, kenapa aku bahas jembatan yang model ini? Karena elemen strukturnya cukup lengkap. Misalnya aja nih teman-teman, ini adalah seat pile yang tujuannya untuk menahan tanah pada bagian dalam abutmen ini. Dan seat pile ini jarang ditemukan pada jembatan-jembatan yang biasa kalian lihat pastinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Pertama ada pondasi, dan biasanya pondasi yang dipakai adalah pondasi bore pile dan tiang pancang. Untuk jumlah dan kedalamannya tergantung dari beban yang diterima dan jenis tanah pada lokasi pekerjaannya. Kemudian di atasnya ada pile cap dengan fungsi sebagai pengikat antara pondasi satu dengan pondasi yang lain, sehingga bisa menyebarkan beban dari atas ke pondasinya. Kemudian di atasnya lagi ada abutmen jembatan. Abutmen jembatan sendiri ada bagian-bagiannya. Misalnya ada wing wall, back wall, dan lain-lain. Dan kalian bisa cek di video yang lain tentang bagian-bagian pada abutmen jembatan. Terus yang kuning dan banyak ini namanya bearing pad. Fungsinya sebagai bantalan girder dan bahannya dari rubber atau karet, dan di dalamnya ada lapisan bajanya. Nah, sedangkan girder adalah ini teman-teman. Pasti kalian gak asing dengan struktur ini karena sering digunakan pada jembatan-jembatan yang ada di Indonesia ini. Girder ini menggunakan PCI girder, jadi modelnya kayak huruf I. Dan ini struktur beton bertulang ya teman-teman. Next bakal aku bahas secara detail untuk model tulangannya. Terus segmentasinya ada berapa, karena kadang dia terdiri dari beberapa segmen yang nantinya disatukan dengan metode stressing. Jadi dia nggak satu bentang utuh gitu, karena panjang dan tentunya susah dalam mobilisasi. Pokoknya ntar aku bakal buatin video tentang pembahasan girder ini. Kemudian setelah girder ada diafragma, yang kotak-kotak di antara girder ini adalah diafragma. Jadi dia ngikat antara girder satu dengan girder yang lain. Cuman biasanya pada bagian tumpuan ini nantinya ada semacam angkur fix and move yang terkoneksi dengan abutmen jembatan, kayak semacam dowel atau besi gitu. Jadi kalau kalian udah belajar tentang jembatan pada dua tumpuan, biasanya kan tumpuannya didesain sendirol dan lain-lain itu. Nah, fungsi dari angkur ini kurang lebih untuk desain sendirol dan lain-lain itu. Jadi bukan pakai besi tulangan yang dicor nyatu sama abutmen ya teman-teman, karena kalau nyatu tumpuannya bakal jadi jepit-jepit. Nah, diafragma ini bisa dicor in situ atau precast dengan cara disatukan dengan metode stressing. Lanjut lagi, di atasnya ada plat decker atau deck slab. Ini bisa pakai precast atau in situ atau cor di tempat seperti ini ya teman-teman. Jadi diberi steel decking atau bondek dan tulangan, kemudian dicor langsung jadi. Baru kemudian kalau diperuntukkan untuk jalan, di atasnya bisa digelar aspal. Terus lanjut lagi, aku mau ke belakang abutmen dulu. Di sini ada seat pile untuk menahan tanah, seperti yang udah aku jelasin di awal video tadi. Tapi sebenarnya bisa aja ditambah girder lagi seperti ini. Jadi ada tambahan girder dan abutmen lagi. Cuman biar ini jadi beda dengan jembatan yang lain, aku mau pakai semacam seat pile atau DPT atau dinding penahan tanah, biar kalian tambah referensinya. Jadi kalau nanti nemu kasus yang beda-beda di lapangan, biar nggak kaget lagi ya teman-teman. Tentu saja seat pile ini harus diikat dengan pile cap dan diberi tambahan perkuatan angkur supaya nggak geser. Kemudian ada plat injak dengan bahan beton bertulang supaya mengurangi tekanan tanah pada abutmen. Jadi kalau ada beban kendaraan dari atas misalnya, dia nggak langsung membebani abutmennya. Kemudian ada trotoar jalan untuk pejalan kaki, dan jangan lupa teman-teman, biar nggak ada genangan air pada saat hujan, harus diberi floor drain yang disambungkan dengan pipa kemudian dibuang ke bawah, biar nggak banjir lah intinya.
Soalnya banyak banget kasus yang kalau hujan langsung jadi genangan banjir di situ. Terus ada railing dan loneng biar aman, atau biar lebih aman lagi, bisa diberi semacam penghalang dari besi dan ram supaya tidak ada insiden. Dan yang terakhir adalah jalan. Kira-kira secara keseluruhan seperti ini ya teman-teman. Ini bentuk galian dan sungainya, dan ini adalah jembatannya secara utuh. Biar kalian lebih paham, kalian bisa playback video aku ini, dan jangan lupa like kalau suka, komen kalau ada yang ditanyakan, subscribe dan share ke siapapun, karena ilmu yang bermanfaat bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.